Oke ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, kembali lagi di YouTube saya ya. Video kali ini akan saya bahas IHSG kita di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Ya, kemarin saya ada memberikan menu buy close ya. Airgas belum jalan hari ini, tapi akan saya bahas juga dan saya akan bahas beberapa saham juga. Ya, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja bahas indeks kita. Seperti yang saya bilang, masih sideways saja, arahnya belum ketahuan nih. Apakah dia kembali akan naik ataupun turun. Tapi ya masih sangat oke selama dia tidak jebol 7150-nya. Ya itu titik penting 7150 tidak boleh jebol. Kalau jebol berarti IHSG kita arahnya akan turun. Tapi kalau dia mau uptrend, dia harus break di atas 7300. Nah, kalau dia bisa break di atas 7300, berarti arahnya dia akan kembali uptrend. Itu aja patokannya untuk indeks kita. 7150 itu tidak boleh jebol. 7300 kalau jebol berarti uptrend kembali ya. Itu arah dari IHSG kita. Sekarang lagi sideways saja ya di arah-arah persimpangan ya. Belum jelas arahnya dia akan turun atau naik ya. Oke, kita main-main dulu ke Telegram ya. Udah lama kita nggak lihat di Telegram ya. Oke, ini kemarin ya Airgas ya nih. Belum jalan ya teman-teman. Kita beli kemarin belum jalan. Kita juga ada ambil kok ya. Jadi hari ini saya tidak memberikan menu buy close di grup umum maupun di grup rekom ya. Tapi grup rekom kan biasanya ada rekom semi swing, scalping, ada ya. Nah, contohnya kemarin nih MSKY saya infokan lagi. Nah, hari ini kan naik 10% tuh. Ya. Lumayan kita sebenarnya sudah beli di bawah sebenarnya 159 ya. Tapi kalau teman-teman beli lagi ya sudah cuan hari ini dia sempat naik ke 200-an ya. Cuan di atas 10% lah kalau rata-ratanya ya. Lalu ini semi swing TPIA ya. Kita beli tanggal 16 Januari, hold aja sudah cuan lebih dari 30 bahkan 40% teman-teman. Ya, average kita di berapa kemarin ya? Berapa itu TP yang 3.700 itu maksimal lah average kita ya. Target resistnya ke 4.000 ya. Jadi kalau sudah cuan teman-teman trailing saja di harga modal masing-masing dan dia nggak turun-turun malah makin naik. Jadi Anda sudah cuan luber banget. Nah, itu cara untuk greedy teman-teman. Ya, jika Anda greedy, minimal Anda jual dulu 50% ke target yang realistis, lalu 50%-nya Anda hold. Hold apa dikawal di area modal. Ya, kalau dia jebol modalnya, ya teman-teman lepas saja. Secara keseluruhan teman-teman masih cuan. Itu teknik untuk Anda greedy. Ya, kalau naik seperti ini kan Anda masih ada muatan 50%. Anda bisa cuan 30-40%. Ya, begitu cara untuk greedy-nya. Ya. Lalu ini BSML kita kemarin di ODT belinya ya 19 Januari. Target break 200 hari ini sudah break di atas 200 ya. TP suka-suka lah ya. Mungkin teman-teman kemarin ada yang sudah TP. Tapi kalau yang belum TP, Anda sudah cuan lah. Anda cuan lebih luber lagi ya. Intinya semua teman-teman cuan lah ya. Karena dia kemarin di jam running sempat diturunkan. Tapi saya sudah infokan berkali-kali kalau saham yang saya tidak tulis SL wajib, jadi di jam running itu kalau memang Anda mau cut loss 50% saja dulu. Ya, kita penentuannya saat market closing. Kalau market closing masih di atas SL, berarti masih sangat aman. Ya, kecuali saya tulisnya SL wajib. Nah, contoh seperti ini. Contoh seperti kemarin ya. Cigas tapi cuan ya. Nah, ya ini SL wajib tanpa kompromi. Artinya apa? Misalnya Cigas nggak naik nih. Ya, teman-teman beli nggak naik. Lalu 870-nya tembus, lepas semua. Itu SL wajib tanpa kompromi. Tapi Cigasnya kita cuan 10%. Ya, jelas ya. Jadi itu, plan saya udah jelas kok. Tergantung teman-teman mau ikuti atau tidak. Kalau saya tidak tulis SL wajib berarti sahamnya walaupun jam running sempat dibawa turun, ya, itu masih bisa di hold. Penentuannya saat closing market. Ya begitu cara tradingnya. Ya kecuali memang saya tulisnya SL wajib. SL wajib itu nggak usah kompromi. Jika dia kena SL lepas semua. Mau dia mantul lagi tidak peduli ya. Kalau misalnya Cigas nggak naik nih, ARM-nya dua kali loh teman-teman. Ya makanya kita perlu SL wajib ataupun SL yang lebih santai, tidak perlu buru-buru. Kita tunggu di penentuan market closing. Biasanya saya seperti itu. Ya, oke. Ini SMKY kita kemarin beli ya 19 Januari ya, cuan nih tanggal 19 ya. Nih naik tinggi bang. Hari ini naik lagi 200. Bevin kita koleksi sudah cuan lah, sudah kena TP. Tapi kalau teman-teman mau kawal ya silakan. Oke, seperti itu. Lalu hari ini di semi swing juga kita beli buy GJCO jelas ya tanggal 23 Januari.
area back kedapat semua ya. Jadi saya bilang jika mampu break bertahan di atas 130 confirm uptrend ya, potensi GC jelas, tidak ada area SL-nya kalau di semi swing. Ya 128 saya juga beli ya, karena sempat 128 saya beli, habis itu turun tuh sampai 124. Ya udah nggak apa-apa, dikasih lebih murah bagus ya. Dapat 124, 125, 126, 127 pasti dapat semua ya. Lalu saya bilang jangan ketinggalan. Ya, belum jalan loh ini saham. Sesi satu itu belum jalan sama sekali. Belum jalan malah sempat dibawa turun ke 124. Lalu sesi 2 dia ngegas capai ke 139 naiknya. Tapi kalau teman-teman masih hold nggak masalah. Karena sudah posisi cuan ya. Minimal teman-teman sudah cuan di atas kisaran 6-7% lah. Ya, seperti itu. Oke, oke kita lanjut. Kita bahas eh, apa ya? Rekom Rekom Bike kita kemarin ya, Elgas belum jalan ya teman-teman. Tapi saya bilang masih oke lah ya, karena area SL-nya masih di atas kok, masih 100. Dan saya bilang ke teman-teman masih oke, masih boleh di hold ya, karena masih dalam posisi yang cukup oke. Ya semoga bisa naik ya, karena dia closing 106 ya, oke lah ya. Target kita mah nggak usah muluk, 110, 114 dulu itu TP1. Ya SL-nya di bawah 100 ya teman-teman untuk Airgasnya. Masih oke lah, semoga sih bisa naik ya besok. Amin. Lanjut kita bahas saham apa ya, Baby. Baby juga cukup ini ya volatile ya pergerakannya. Closing 226. Semoga sih naik ya Baby-nya ya. Karena dia ada resisten cukup jauh sih sebenarnya, 234 sampai 250 itu resisten dia cukup jauh ya. Ya 234 250. Kalau bisa break lagi oh ngegas tuh ya. Karena ini dari downtrend dia balik arah dari uptrend ngegas. Ya batas aman dia selama dia bertahan di atas 220 masih sangat aman untuk Baby. Tapi kalau jebol hati-hati bisa ambles ya. Karena ini saham-saham semi gorengan untuk Baby-nya. Lanjut kita coba lihat GJCO ya. Menu semi swing kita hari ini langsung cuan. Closing 134 ya. Closing 134 atau 135 closingnya. Kita coba lihat dulu ya. 134 ya closingnya ya untuk GJCO ya. GJCO 135 closing teman-teman ya. 135 dia resisten 140 lah ya. 137 140 kok bisa break, bisa lanjut naik lancar daya ya, bisa ke 150 160. Ya batas teman-teman batasi resiko di 125 lah ya. 125 ya. Nggak usah muluk-muluk di 125, kalau jebol buang aja. Tapi kalau bertahan apalagi di atas 130 masih sangat aman ya. Karena ini baru mulai kembali uptrend ya untuk GJCO-nya. Lanjut kita coba lihat eh Apex ya, Apex. Apex juga oke, masih uptrend sih kalau saya lihat Apexnya. Cuma memang dia agak drama-drama. Cuma oke nih, ya. Dia kalau dia kuat 195 lah, apalagi bertahan di 200, resisten dia di 210. Kok bisa break, bisa naik lancar jaya ke 220 sampai 240 ya. Batasi resiko kok teman-teman ada di 190 ya untuk Apexnya. Oke sih, masih oke, masih uptrend ya, masih mantul dari support uptrend ya untuk Apexnya. Lanjut kita coba lihat TPIA ya. TPIA juga mulai kembali, ini kita swingnya kenceng banget ya. Kita ambil di bawah kemarin ya. Nah hitung aja 3.700 ya. Rata-rata tertinggi loh ya. Nah sudah cuan. Coba lihat hitung saja. Saya nggak bohong kok. 50% teman-teman. Ya 50% Anda cuan. Ya itu average tertinggi loh 3.700 saya hitung. Bukan Anda beli di 3.400, 3.500 enggak, saya hitung average tertinggi Anda di semi swing. Anda hold sekitar mungkin 2 minggu ya, nggak sampai kayak sepertinya ya. Kita hold, Anda cuan 50% teman-teman. Ya, kalau saya lihat dia belum kembali uptrend tapi ada agak sudah menarik sih. Apalagi dia bertahan tidak jebol 5.200-nya sampai 5.000 lah. Kalau dia bertahan itu menarik, dia kembali uptrend ya, bisa naik agak kenceng lagi ke 5.800 sampai 6.000 lah. Itu resisten untuk TPA. Ya, saya tidak menyarankan untuk beli, tapi ya kita sudah beli di bawah semi swing ya. Kalau Anda hold, Anda sudah jual 50% teman-teman. Lanjut eh, kita lihat BSML. BSML rekom kemarin tanggal 19 ya. Ya, ini kan cuman coba lihat teman-teman. Ya, kemarin hari apa ya? Hari apa kita beli? 19 nih. 19 ini ya. Nah, pas dia
market berjalan dia sempat turun tuh sampai ke 177 ya. Tapi kalau Anda benar-benar langsung lepas ya Anda rugi berarti. Tapi kalau Anda tahu analisa, tahu saham yang gerakannya seperti apa, tahu teknik analisa, pasti Anda santai aja. Yaitu itulah manfaat Anda ngerti analisa teman-teman. Nggak usah terlalu panik. Ada saham yang memang Anda harus stop loss cepet. Ada saham yang kita lebih santai tradingnya. Kita tunggu saat closing. Nah closing kan dia di atas nih. Ya, di 192. Area buy tertinggi saya. Area buy tertinggi saya loh itu. BSML kalau teman-teman tahu ya. Ya. Dan hari ini sampai ke 202. Sudah tinggi, menurut saya ini sudah tinggi teman-teman kawal saja di 195-nya ya. Resisten ada di 210 sampai 224 lah ya maksimal di sana dulu. Ya sudah agak tinggi jadi teman-teman tinggal kawal saja kalau mau jual jual semua aja nggak terserah. Kan ini TP-nya suka-suka. Lanjut ke Breeze terakhir kita coba lihat Breeze. Breeze juga uptrend banget. Malah menurut saya ini sudah tinggi. Kalau saya sih saya nggak akan masuk dulu ya. Mungkin saya akan tunggu kalau memang mau masuk pun mungkin tunggu koreksi. Tapi saya nggak akan kejar-kejarin di atas ya. Seram banget ya. Takutnya diambles nanti ya. Tapi ini ya masih uptrend, jalurnya masih oke, masih uptrend dan naiknya bertahap, bukan yang arah-arah tidak dia. Untuk sekarang support uptrend dia di 2000 sampai 2100, resisten ada di 2200 itu cukup kuat sampai 2300 dulu. Ya. 2200 cukup kuat resisten untuk brace ya. Kalau bisa lanjut mungkin dia akan ke 2300 sampai 2350 dulu lah. Oke. Mungkin sekian dulu video kali ini semua teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Salam cuan teman-teman.